Halo sahabat Liputan 6, inilah headline liputan6.com dengan topik hasil kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Benarkah misi perdamaian sukses? Bersama saya Wayan Diananto, kita simak laporan selengkapnya. Dalam pertemuan di Kiev, Presiden Joko Widodo menawarkan diri untuk menyampaikan pesan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada pemimpin Rusia Vladimir Putin. Jokowi juga menyampaikan kepedulian terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Bertemu Zelensky, Jokowi mengupayakan kontribusi lewat bantuan obat dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar ibu kota Ukraina. Ia menegaskan pentingnya keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina, termasuk lewat pelabuhan laut. Zelensky berterima kasih kepada Jokowi seraya mencatat ini sebagai kunjungan pertama RI 1 ke Ukraina dalam sejarah hubungan diplomatik. Pertemuan ini langkah penguatan koalisi negara anti perang global yang dapat memulihkan dan menjamin stabilitas dunia. Setelahnya, Jokowi bertolak ke Rusia untuk menyampaikan pesan Zelensky kepada Putin. Jokowi siap menjembatani komunikasi kedua pemimpin. Ia menyebut perdamaian dan kemanusiaan selalu jadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Putin menyambut hangat kedatangan Jokowi. Ia menegaskan Indonesia salah satu mitra utama Rusia di Asia Pasifik. Hubungan Rusia-Indonesia bersifat konstruktif serta saling menguntungkan atas dasar tradisi persahabatan dan bantuan timbal balik sejak lama. Setelah membawa misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia, Jokowi bersama ibu negara tiba di Bandara Internasional Abu Dhabi pada 1 Juli 2022 waktu setempat. Pengamat hubungan internasional Anton Ali Abbas menilai misi Jokowi tak lepas dari agenda presidensi G20 yang akan digelar di Bali November 2022. Sebagai pemegang presidensi G20, ancaman walkout negara lain atau ketidakhadiran Rusia dapat memengaruhi kredibilitas Indonesia maupun keputusan yang dihasilkan. Selain itu, Jokowi ingin meninggalkan warisan yang baik dalam sejarah kepresidenan Indonesia. Selama 5 tahun pertama pemerintahan, ia lebih banyak menghabiskan kepemimpinan untuk menguatkan diplomasi bilateral. Pola itu dikembangkan pada periode kedua dengan meningkatkan pelaksanaan politik luar negeri dalam forum multilateral. Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai Zelensky dan Putin antusias atas kehadiran Jokowi. Ini karena dua negara tersebut sudah lelah berperang. Rusia butuh Jokowi agar memiliki alasan menghentikan serangan. Diplomasi Jokowi diharapkan menghasilkan gencatan senjata, utamanya pengakhiran serangan dari Rusia. Kesuksesan misi perdamaian Jokowi ke Ukraina dan Rusia menuai perdebatan. Pengamat hubungan internasional sekaligus pendiri Sinergi Policies, Dina Praptoraharja, menilai misi Jokowi sukses dilihat dari bagaimana ia diterima Zelensky dan Putin. Pesan damai tersampaikan, permintaan Indonesia soal pangan dan energi diterima, kecuali ada dinamika lain dari G7, Ukraina dan Rusia akan hadir dalam forum G20 di Bali. Ketua Foreign Policy of Indonesia, Dino Patijalal mengulas, jika ukurannya misi perdamaian, maka harus diakui kunjungan ke Ukraina dan Rusia belum mencapai terobosan. Ia menilai yang responsif dalam misi Jokowi hanya Ukraina. Putin dalam konferensi pers sama sekali tidak menyebut misi perdamaian. Yang dirujuk hanya hubungan ekonomi Indonesia-Rusia dan ekspor gandum Ukraina. Di sisi lain, Putin terus melanjutkan aksi militer di Ukraina. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi bersyukur misi Jokowi ke Ukraina dan Rusia lancar. Pertemuan RI 1 dengan Vladimir Putin membahas sejumlah poin penting. Pertama, isu perdamaian dan kemanusiaan menjadi prioritas Indonesia. Kedua, terus mengupayakan ruang dialog agar Rusia-Ukraina mencapai kata damai. Ketiga, Putin menjamin pasokan pangan dan pupuk dari Rusia serta Ukraina. Keempat, mendukung langkah PBB untuk reintegrasi komoditi pangan dan pupuk Rusia-Ukraina demi kemanusiaan. Kelima, kerjasama Rusia dan Indonesia di bidang investasi, perdagangan maupun turisme. Terakhir, Indonesia tak punya kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang segera berakhir. Demikian headline liputan6.com, saya Wayan Diananto undur diri, sampai jumpa.